kami kemarin pernah datang ke sini, sehingga akhirnya kami reses, artinya 90 saya sudah berkecimpung di situ. Saya sudah ikut rapat ke Jakarta kemana masalah TNK. Jadi TNK itu tidak mudah. Mudah memperubah, tapi untuk urusannya tidak mungkin, tidak semudahnya. Saya paham, biar bupati belum tentu tahu. Catat aja nama saya, karena saya pernah ikut di rapat itu. Susah, itu bukan dana dari bupati, dari gubernur, itu dana dari luar yang megang itu. Jadi tidak mudah membalik telapak tangan. Tapi kalau kita pemerintah daerah ini mengurusnya, tidak mungkin barang yang tidak bisa itu bisa tidak bisa, pasti bisa. Nah, karena keterlambatan pengurusan dari pemerintah daerah, sehingga TNK itu seperti itu. Perlu kita pahami semua. Kalau masalah TNK, supaya kita tahu, sawit itu 1 kilo kalau diketahui oleh pabrik itu langsung didis oleh menteri yang menerbitkan izin pabrik sawit. Karena dengan di depan saya mereka berbicara dengan saya bahwa TNK itu tidak bisa didukung, dibeli sawitnya. Makanya saya berkuar-kuar. Yang saya sesalkan, pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur ini tidak memikirkan masyarakatnya untuk membuat pabrik, menyelamatkan TNK. Kan saya di media mana banyak bicara seperti itu. Moga-moga nanti Pak Bupati kita Ismo terpilih bisa berpikir ke depan. Itulah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita menuju kepada inti apa yang mau disampaikan, karena ini sudah agak siang. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan kepada Bapak-Bapak. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di Sangatta Selatan ini, khususnya di arah kilometer dari jembatan ini, dari jembatan Pinang sampai ke kilometer perbatasan Teluk Kaba ya, perbatasan Teluk Kaba itu tidak ada sekolah SMP, yang ada adalah SD. Memang beberapa waktu yang lalu sempat kita juga bicarakan di Dinas Pendidikan. Saya tadi bahwa saya rasa dari pihak pemerintah itu Pak, apalagi masalah menyangkut di pendidikan ini kan itu sudah paling utama. Yang perlu, yang sangat-sangat perlu kita sikapi saat sekarang ini, yang apa Bapak sampaikan tadi, masalah lahannya Pak. Kalau memang lahannya siap, saya rasa kita bisa sama-sama ngadap kepala dinas. Kami juga kenal baik dengan Ibu Kepala Dinas Ibu Roma kan, merasakan manfaat dari pembangunan itu. Nah, contoh apa yang dikeluhkan oleh Bapak Ibu tadi, itu salah satu adalah salah satu imbas atau efek dari perencanaan yang tidak terbasis dengan data ilmiah, sehingga masyarakat tidak merasakan manfaat pembangunan itu. Jadi apa yang dikeluhkan oleh masyarakat kita hari ini, nah itu adalah efek dari perencanaan yang tidak valid. Nah, siapa yang bertanggung jawab itu? Yang bertanggung jawab itu adalah eksekutif dan legislatif. Jadi bapak-bapak yang ada di DPR itu jangan berpikir hanya melakukan kewajibannya reses, selalu menyampaikan aspirasi, menampung aspirasi. Bukan tidak sampai seperti itu. Kalau dalam konstitusi kita, anggota DPR itu memulai dari proses perencanaan Pak. Bagaimana anggota DPR itu mengawasi perencanaan dilakukan oleh DPR? Makanya di dalam perencanaan itu Pak, Bapak anggota DPR itu yang ada di Dewan sana itu harus melihat apakah ada program yang direncanakan oleh eksekutif ini benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat. Itu punya benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat. Karena fakta hari ini tidak seperti itu. Kita sudah membangun, tapi ternyata nilai manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kita berputar. Ujungnya itu nggak jelas, semua bias. Nah, yang kedua adalah tentang pengawasan. Pengawasan pada saat program dilaksanakan. Jadi pembangunan yang sudah dilaksanakan itu harus diawasi secara maksimal oleh anggota DPR. Dievaluasi Pak. Jadi yang melakukan evaluasi itu, anggota DPR itu fungsinya adalah mengawasi. Yang diawasi itu bukan kontraktornya Pak, tapi pemerintah.
Siapa pemerintah itu? Kalau kita di Kabupaten Kuala Timur ya bupati dan jajarannya. Anggota DPR punya kewenangan, punya tugas mengawasi itu. Apakah benar yang dilaksanakan oleh bupati dan jajarannya sudah berada pada koridor konstruknya? Kan itu harus dijelaskan. Nah, bagaimana menjelaskan itu? Program yang direncanakan lalu bernilai manfaat. Nah, salah satu jawabannya adalah pada tahap evaluasi. Kita tidak bisa menjustifikasi apakah program ini bernilai manfaat atau tidak kalau tidak ada evaluasi. Siapa yang melakukan evaluasi? Salah satunya adalah anggota DPR. Kalau di eksekutif ada pengawasan internal, di SKPD ada evaluasi internal. Bagaimana program itu dilaksanakan, lalu diproses, kemudian dievaluasi. Nah, sayangnya di eksekutif, Pak, karena saya juga bagian dari eksekutif, kelemahannya adalah di evaluasi internal. Kenapa? Karena paradigma kita membangun selama ini, kita merencanakan program, lalu kita eksekusi. Setelah selesai eksekusi, kita berhenti pada tataran outputnya. Sekarang masih kembali kepada soal pendanaan, soal anggaran. Tetapi apa yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu itu ternyata kita ini ada surplus sebetulnya. Ketika penganggaran dikatakan defisit, sementara disampaikan oleh pemerintah kita ini ada kelebihan, ada surplus kita. Nah, ini menjadi masyarakat menjadi bingung. Oleh karenanya mungkin ke depan masalah realisasi daripada desa pemekaran definitif ini segera bisa direalisasikan. Itu yang kedua. Kemudian mewakili teman-teman yang mungkin dari anak-anak muda, karena saya juga masih merasa muda walaupun umur saya sudah lebih dari 40 tahun. Ya, masalah fasilitas sarana olahraga yang ada di sini ini selalu disampaikan teman-teman saya, wakili teman-teman dari muda. Yang pertama masalah ketersediaan lapangan bola ini kita yang masih sampai saya belum. Kemudian penunjang kegiatan lainnya seperti lapangan yang katakanlah representatif untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan. Syukur-syukur ke depannya ini kita bisa dengan adanya sarana fasilitas kita bisa mengangkat Sanggata Selatan menjadi daerah yang mungkin prestasi olahraga anak mudanya, olahraga walaupun dan seni itu bisa kita mewakili daripada Kutai Timur ke depannya. Nah, kemudian Pak, barangkali tadi diusulkan oleh Ibu Nursia masalah rebana untuk ibu-ibu. Kami sebetulnya juga ini punya tim rebana. Maju ya. Tim laki-laki. Ya, kami juga punya tim rebana laki-laki. Mungkin itu nanti dipimpin oleh saudara saya Mas Riyadi. Terutama peralatan dulu lah untuk kami. Saya kira itu ada 4 poin yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru keluarga saya yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami, Pak. Betul, saya menyambung tadi saudara saya Pak Saripudin bahwa memang TMK tidak semudah membalikkan tangan. Nama saya Nursia, saya guru ngaji. Insentif Pak untuk guru ngaji. Dan nanti yang memperjuangkan orang distrik itu. Jadi memang TMK betul yang Bapak sampaikan tidak semudah membalikkan tangan. Kita punya lahan di belakang ini kurang lebih 8,7 hektar. Dulu sudah pernah mau dibeli, hanya keluar dananya orang dari PT Kapelesan Indah. Itu waktu itu agak sulit Pak, karena TMK saya tidak tahu income-nya daerah mana. Tapi saya pernah bertemu dengan salah satu orang, saya tidak usah nyebut namanya, bahwa ini sudah bebas. Dan kendalanya di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kalau dari dinas pertanahan itu ada sedikit kendala. Di sini tidak etis kalau disampaikan. Jadi mohon Pak, itu kalau memang ada nanti, karena kita kan belum juga clear. Iya tidak, jadi tidak, lepas tidak. Karena selalu diklaim mau dibeli. Kan kita juga tidak enak sudah ngambil uang sebanyak kalau tidak salah per segel 40 juta. Kali 5 sudah keluar 200 juta. Jadi kita makan cuma-cuma.
walaupun begitu kita sudah tarik juga segel kita kembali. Jadi saya pernah ketemu Pak Wakil bahwasanya itu nanti akan diurus ke KPPH Kaltim, tapi realisasinya belum ada sampai sekarang. Itu mohon juga Pak kalau memang ada, karena di sini kita tahu bahwa ini. Nama saya Saripudin, catat Pak, mungkin baru kenal. Sebagai RT 07 Dusun Danau Raya atau Ketua IKM Keluarga Majene. Di sini saya banyak mau sampaikan kepada Bapak. Alhamdulillah Pak, yang terhormat Bapak anggota DPRD, Pak Kidan, ini Pak Mas dari Kidan, Pak ya, saya tahu sekali secara di media, Bapak selalu banyak yang masuk di media Pak. Masalah TNK tadi Pak. Terus itu takut nanti timbul kekecewaan kita. Nah, memang ranahnya di dalam tanya jawab ini saya bukalah lembaran-lembaran sedikit untuk masalah di TNK. Masalah di TNK Bu, kami dari Dewan dan beberapa kali sudah hearing juga dengan TNK untuk membicarakan lahan ini. Sampai-sampai tiang listrik itu pun dibicarakan yang ditancap oleh kontraktor PLN. Namun di dalam TNK ini ada dua perusahaan yang ada kendalanya di dalam lahan TNK. Itu pun juga urusannya sudah termasuk 80% disetujui, karena di situ ada namanya Pertamina. Nah, jadi di dalam TNK itu masyarakat ini tergolong ada dua yang harus kita selesaikan. Pertama kali TNK-nya sendiri, nanti bagaimana dari kami pihak Dewan dengan pemerintah untuk mengusulkan itu ke BPKH yang disampaikan Ibu tadi, karena dari pemerintah dan kami Dewan juga sudah berkunjung ke BPKH untuk membicarakan masalah Taman Nasional Kutai yang sudah ada pemukiman masyarakat yang ada dengan TNK Kutai Timur. Jadi di tepian Lansat itu ada namanya PT MKC. Itu tidak seperti lahan di TNK, namun di PT MKC itu izin menteri. Nah, sehingga PT itu pada tahun 2013 sudah tidak beroperasi lagi atau berkebun di situ, sehingga tahun 2017 datanglah PT MKC menggarap di daerah Desa Tepian Lansat. Permasalahannya selama beberapa tahun itu, kalau nggak salah 6 tahun kah, dari 2013 ke 17 itu sama sekali tidak ada orang yang garap lahan itu, sehingga digaraplah oleh masyarakat. Nah, masyarakat ini pada umumnya bukan hanya masyarakat Desa Tepian Lansat, namun di desa itu bahkan ada yang warga dari Balikpapan, dari Sengata, dari Bontang, dari Wahau, sehingga lahan yang sudah ada sawitnya kurang lebih umur 10 sampai 12 tahun itu habis digarap, habis dicabut, dimusnahkan oleh PT MKC karena terkena di lahan ataupun areal yang diizinkan oleh menteri. Nah, kami bentuklah pansus pada waktu bulan
dan berapa itu lupa saya, dibentuklah dari Dewan Pansus, sehingga sampai sekarang urusannya masih sudah ada 70%, tinggal 30% urusan dengan PTMKC itu dianggap clear. Nah, di antara PTMKC sudah ada komitmennya untuk menyetujui lahan-lahan yang sudah digarap oleh PTMKC. Namun serupa Pak Ibu, jadi ini satu kali aja jawabannya apa yang disampaikan oleh Pak Saparudin dan disampaikan oleh Ibu Norsiah masalah TNK. Jadi TNK Bu, kami ini juga berupaya sebetulnya. Hanya saya tidak tadi menyampaikan dengan kita bahwa kami dari Dewan sudah mengurus itu. Takut nanti timbul kekecewaan kita. Nah, memang ranahnya di dalam tanya jawab ini saya bukalah lembaran-lembaran sedikit untuk masalah di TNK. Masalah di TNK Bu, kami dari Dewan dan beberapa kali sudah hearing juga dengan TNK untuk membicarakan lahan ini. Sampai-sampai tiang listrik itu pun dibicarakan yang ditancap oleh kontraktor PLN. Namun di dalam TNK ini ada 2 perusahaan yang ada kendalanya di dalam lahan TNK. Itu pun juga urusannya sudah termasuk 80% disetujui. Karena di situ ada namanya Pertamina. Nah, jadi di dalam TNK itu masyarakat ini tergolong ada 2 yang harus kita selesaikan. Pertama kali TNK-nya sendiri, nanti bagaimana dari kami pihak Dewan dengan pemerintah untuk mengusulkan itu ke BPKH yang disampaikan Ibu tadi, karena dari pemerintah dan kami Dewan juga sudah berkunjung ke BPKH untuk membicarakan masalah Taman Nasional Kutai yang sudah ada pemukiman masyarakat, yang ada kebun-kebun di dalam TNK itu. Nah, jadi kami sebelum belum berakhir jabatan Bapak Bupati, kami sudah konsultasikan dengan BPKH untuk Taman Nasional dan PTMKC. Nah, jadi perlu Bapak Ibu ketahui, di Taman Nasional ini, di TNK pada umumnya, dari kami Dewan termasuk pemerintah kemarin dipanggil ke hearing ke Dewan, kami sudah bicarakan itu. Hanya upaya untuk selanjutnya, kalau menurut dari BPKH itu harus ke menteri yang masalah di Taman Nasional. Nah, itulah Pak penyampaian saya yang saya ketahui selama 6 bulan atau 7 bulan saya menjadi Dewan di Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih. Kesalahan TNK itu harus tuntas, karena disitulah dasarnya dari pembangunan masyarakat Kecamatan Sengata Selatan. Nah, untuk yang apa yang dijelaskan oleh Pak Muslimin ya, ini beliau ini memang vokal. Kami pernah kemarin disanakan, memang paparan beliau ya memang betul. Nah, jadi Pak, itu sebenarnya apa yang Bapak sampaikan, yang kesalahan itu kan, apalagi kalau saya lah Pak, saya ini kan baru belum sampai setengah tahun jagung umur jadi Dewan. Jadi tapi sedikit di situ saya ada pengalaman juga. Memang sebelum Bapak sampaikan masalah diskutif dengan legislatif ini,
harusnya seirama Pak. Tapi Bapak melihat aja seperti apa dewan yang dulu kan, dengan sampai berakhir jabatannya Pak Bupati mungkin bisa terbaca. Nah, memang dan lagi apa yang Bapak sampaikan waktu kita hearing kemarin, waktu rapat, itulah seperti pengelaknya jawaban Pak Heri ya Pak ya. Heri kalau tidak salah di Bepeda. Nah kalau saya anggap itu ngelak semua. Nah sekarang Pak, yang anehnya ada usulan 2016 sampai sekarang realisasinya itu tidak ada. Kan disampaikan kemarin. Nah bagaimana jawaban legislatif dengan diskutif seperti itu? Nah di sini juga Pak, kalau saya nanti istilahnya yang apa Bapak sampaikan tadi itu bukan kelas kami lah Pak. Artinya mungkin kelas Ibu Ence, kelas Pak Bupati yang bangun-bangun seperti itu. Kalau kami ini kan yang kecil-kecilan. Otomatis nanti Pak, kalau saya ada semen di sini, saya turun Pak. Lihat aja, saya turun ke lapangan. Tidak mau saya yang apa yang Bapak bilangkan tadi, Bapak sampaikan bahwa itu artinya dari pemerintah itu cuma sudah Pak Kidang ini seandainya saya diberi proyek, kan seperti itu. Kenyataannya tuh seperti itu Pak. Kalau saya nanti enggak. Siapapun nanti ada proyek saya, pokir saya di sini, saya lihat kontraktornya. Nah, artinya ini harus seperti ini, sesuai anggaran kita. Nah, jadi perlu Bapak ketahui masalah tadi di lapangan bola. Lapangan bola ini memang, nah, jadi makanya saya bilang tadi, artinya ndak usahlah kita berbangga terlalu sok bahwa kita ini orang Kalimantan, ndak usah. Kalau ndak ada orang dari sana, ndak rame, itu maksud saya. Jadi kita ini bersyukur. Sekarang Sengata jadi kabupaten, mungkin nanti jadi apa lagi, karena ada warga-warga kita, saudara kita dari luar. Nenek saya sebelum zaman Jepang Pak. Jadi belum Sengata ini masih apa namanya nih? Kalau dihitung Pak, rumah di Sengata nih. Begitu. Ayo galadeng sana, ayo habubuhan etam lestarikan. Gala apanya ada, tradisi itu yo etam kembangkan. Dengar hak wahai kawan, jangan hak kelupaan segala bubuhan, segala perkembangan, banyak pembangunan, yo etam teruskan. Ayo galadeng sana, ayo habubuhan etam lestarikan. Gala apanya ada, tradisi itu yo etam kembangkan. Dengar hak wahai kawan, jangan hak kelupaan segala bubuhan, segala perkembangan, banyak pembangunan, yo etam teruskan. Ayo galadeng sana, ayo habubuhan etam les